السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Kita tingkatkan iman dan ilmu serta amal kita sebagai dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan kita sebagai orang muslim, agama yang memiliki syariat yang sangat indah, agama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rahmatan lil alamin, cinta dan kasih sayang bagi segenap alam semesta ini. Di antara bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur percintaan di antara manusia. Allah mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita. Yang keduanya saling memiliki ketertarikan, saling mencintai, saling ingin memiliki. Maka Allah Subhanahu wa taala atur dengan syariat yang sangat indah, yaitu syariat pernikahan. Maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kita akan nukilkan dari penjelasan ulama kita, Fadilatul Syekh Dr. Al-Ustaz Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau akan menjelaskan kepada kita tentang pernikahan dan hikmah yang sangat besar dalam pernikahan ini. Beliau mengatakan bahwa pembahasan tentang pernikahan adalah sangat penting sekali untuk dibahas. Oleh karena itu, para fuqaha, para ulama ahli fikih, mereka berbondong-bondong untuk mengkhususkan pembahasan khusus berkaitan dengan pernikahan, dan mereka menjelaskan hukum-hukumnya secara detail agar umat Islam betul-betul memahami syariat Islam, syariat pernikahan ini dan juga hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan ini dan Allah memerintahkan umat Islam untuk menikah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ketiga, Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian, yang kalian sukai, yang kalian cintai, nikahi mereka. 2, 3 atau 4. Maka ini syariat yang luar biasa. Bahkan syariat ini tidak hanya di umat Nabi Muhammad SAW, sudah pernah dilakukan, diamalkan, diperintahkan kepada para nabi dan rasul sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan juga anak keturunan. Maka ini sunnah anbiya wal mursalin, sunnahnya para nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah SAW pun sebagai manusia terbaik, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, beliau mengatakan wa atazawwajun nisa,
dan saya pun menikahi wanita. Wa faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka siapa yang enggak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan termasuk golongan dariku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, terutama anak-anak muda yang masih muda yang belum menikah, maka hendaknya mereka untuk menikah. Belum mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, mampu dari segi fisik, mampu finansial, silahkan menikah, segera menikah. Karena dengan menikah itu fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Dengan kita menikah, maka kita lebih mudah untuk menundukkan pandangan. Karena kita sudah punya istri, kita ingin setia dengan istri kita, maka yang kita lihat dengan syahwat adalah istri kita saja. Adapun wanita-wanita yang lewat di jalanan, di depan, di belakang, di kanan, kiri, atau di media sosial, itu bukan istri kita. Tutup mata kita, jangan lihat dia. Tundukkan pandangan kita. Dan dengan menikah pun, wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan kita. Sehingga nafsu, syahwat yang selalu bergejolak dalam diri kita bisa disalurkan dengan baik, yaitu kepada istri kita yang telah sah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita, tazawwaju, nikahlah kalian. Yang belum menikah, nikahlah segera. Nikah dengan siapa? Rasulullah menganjurkan tazawwajul wadudal walud. Nikahlah dengan wanita yang penyayang, sayang kepada suaminya, sayang pula kepada anak-anaknya. Al-walud, yang bisa melahirkan yang banyak. Karena Rasulullah SAW nanti akan bangga di hari kiamat. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Saya akan bangga nanti dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Maka ini luar biasa. Syariat pernikahan memiliki hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di antara hikmah dan kebaikan yang akan kita dapatkan dari pernikahan yang kita lakukan itu, yang pertama adalah baqa'un nasalil bashari, eksistensinya manusia ini. Artinya manusia akan senantiasa ada dan terus berada di alam semesta ini, di bumi ini, kalau mereka melakukan pernikahan dengan nikah yang syar'i. Maka demi eksistensinya manusia, tidak punahnya manusia, maka disyariatkanlah pernikahan yang syar'i. Kemudian wa taktsiru adadil muslimin, memperbanyak jumlah kaum muslimin. Dengan memiliki istri, lalu memiliki anak dari istri tersebut, apalagi kalau bisa lebih dari satu sehingga anaknya lebih banyak, maka semakin banyaklah jumlah kaum muslimin. Wa ighadatul kuffar bi injabil mujahidin fi sabilillah wal mudafi'ina an dinihi. Dan juga di antara hikmah adanya pernikahan dan memiliki anak yang banyak adalah kita bisa membuat orang-orang kafir non-muslim di luar Islam, mereka marah terhadap kaum muslimin, enggak suka kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin ternyata jumlahnya banyak, sehingga yang berjihad, yang berjuang untuk menegakkan agama Islam ini banyak, sehingga orang-orang yang membela agama Islam banyak, sehingga kaum muslimin menjadi mayoritas dan kuat di muka bumi ini. Sehingga seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, peperangan atau apapun, jumlah kaum muslimin banyak, bisa membela. Dan ini sebenarnya juga keuntungan bagi kita, orang tua. Semakin banyak anak kita, maka banyak pula yang mendoakan kita. Kita mengetahui Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang manusia kalau meninggal dunia, maka enggak akan bermanfaat lagi amalannya atau terputus amalannya kecuali 3 hal. Di antara yang Rasulullah sebutkan adalah waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Lah kalau anaknya enggak ada, siapa yang akan mendoakan? Kalau anaknya satu, ya kalau dia soleh. Kalau dia tidak soleh, lupa mendoakan kita, bagaimana? Maka kita ikhtiar kita, usaha kita memiliki anak banyak, kita didik semaksimal mungkin. Seandainya dari 5 itu, 5 atau berapapun Allah berikan kepada kita, 5 misalnya, orangnya soleh semua, maka 5-5-nya akan mendoakan kita. Tapi dari 5 ini mungkin ada yang enggak sukses kita mendidiknya, jadi nakal atau lupa terhadap kita, durhaka, tinggal 3. Alhamdulillah masih ada 3.
Tapi kalau nggak punya anak sama sekali, atau anaknya satu saja, atau dua sama-sama tidak taat dan berbakti kepada kedua orang tua, maka rugi sekali. Maka ini keuntungannya juga kembali kepada kita. Memang kita banyak berkorban nanti. Kita capek mendidik dari kecil, kita membiayai dari kecil sampai dewasa, sampai menikah. Bahkan setelah punya anak pun dia masih merepotkan kita. Tapi itu pahala yang akan mengalir bagi kita. Maka ini hikmah dari disyariatkannya pernikahan tersebut. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah yang disebutkan oleh beliau adalah i'faful furuj, yaitu menjaga kemaluan, kehormatan, agar tidak menyimpang dengan menyalurkan syahwat ini kepada yang haram, perzinahan, homoseksual, dan lain sebagainya. Maka adanya pernikahan ini, dengan kita memiliki istri, maka syahwat yang senantiasa bergejolak dalam diri kita bisa disalurkan dengan baik kepada istri yang sah tersebut. Maka ini merupakan syariat yang luar biasa agungnya. Allah tahu, Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Laki-laki pasti kalau lihat perempuan pasti kelepak-lepak suka dengan dia. Demikian pula perempuan, lihat laki-laki yang ganteng pasti dia akan suka. Maka Allah kasih jalur ini. Nikahlah, dengan nikah yang syar'i, Anda melakukan apapun yang halal, dihalalkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda menyalurkan kemaluan ini atau syahwat ini kepada yang haram, maka yang Anda dapatkan adalah dosa dari Allah Subhanahu wa taala, siksa yang besar di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dengan disyariatkannya pernikahan ini, maka kita laki-laki bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya. Perempuan pun demikian, bisa beramal-amal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Kalau dalam berhubungan kekeluargaan, sebagai laki-laki kita memiliki kewajiban untuk mendidik istri kita, untuk menafkahi mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, nafkah yang engkau berikan kepada istrimu itu ternyata lebih baik daripada harta yang kau gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu suap nasi yang kita masukkan ke dalam mulut istri kita itu berpahala besar. Bagaimana dengan 2 suap, 3 suap dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah adanya syariat pernikahan adalah tercapainya keharmonisan, ketenangan dalam jiwa. Seorang yang sudah memiliki istri, hatinya akan tenang. Dia ada teman hidup yang setia mendampinginya setiap saat, setiap waktu. Maka ketika seseorang tidak memiliki istri, maka seringkali dia kepusingan, pusing, bahkan orang yang sudah punya istri tapi dia tinggalkan istrinya tempat yang jauh pun kadang pusing karena tidak ada teman yang mendampingi di tempat tinggalnya. Maka bagaimana lihat Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Allah takdirkan kalian memiliki wanita, istri-istri kalian itu di antara hikmahnya adalah litaskunu ilaiha, agar kalian tenang ketika berada di sisinya. Memberi kita tenang, lebih nyaman karena ada pendamping hidup ini. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah yang besar dari pernikahan ini adalah bagaimana Islam ini menjaga masyarakat kaum muslimin agar menjadi masyarakat yang memiliki akhlak yang baik. Jadi hubungan kekeluargaan dia jelas, nasabnya itu jelas, siapa keturunan siapa, semua jelas. Kemudian tidak terjadi kerusakan moral di masyarakat dengan banyaknya perzinahan, dengan banyaknya perselingkuhan dan lain sebagainya. Maka Allah atur dengan syariat Islam ini agar masyarakat Islam menjadi masyarakat yang baik, baik dia dalam ibadah kepada Allah ataupun berakhlak dengan sesama manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan selain pernikahan dengan satu istri, Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan adanya poligami, at-ta'addud atau ta'adduduz zaujat,
menikahi lebih dari satu istri. Ini merupakan syariat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat An-Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian, yang engkau cintai, engkau sukai dari wanita tersebut, mau 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja itu sudah cukup. Adil dalam hal ini adalah adil yang kita dituntut untuk adil adalah adil dalam menafkahi, adil dalam bermalam, adil dalam memberikan pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Adapun dalam masalah hati, mana yang lebih kita cintai dari sekian istri itu, maka itu adalah hal yang kita tidak mampu, karena itu berkaitan dengan hati yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syariat poligami adalah merupakan syariat yang agung, bukan sesuatu yang kita jadikan olok-olokan atau candaan, tapi merupakan syariat yang memiliki hikmah yang sangat besar. Di antara hikmahnya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di antara hikmahnya adalah kita melihat banyaknya jumlah wanita dibandingkan laki-laki. Sekian banyak wanita yang terlunta-lunta, yang tidak bisa menikahi atau tidak dinikahi oleh laki-laki. Sementara laki-laki banyak yang meninggal dunia, baik karena peperangan atau karena hal-hal yang lain. Karena kewajiban laki-laki mencari nafkah keluar lalu tabrakan, terjadi kecelakaan atau yang lainnya. Kalau kita lihat sensus penduduk, maka perempuan ternyata lebih banyak daripada laki-laki. Lah kalau misalnya demikian yang terjadi faktanya, lalu laki-laki hanya menikahi satu wanita saja, maka siapa yang menyelamatkan wanita-wanita yang lain? Siapa yang akan mengayomi dan melindungi wanita-wanita yang tidak memiliki suami tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan adanya syariat poligami ini untuk menjaga wanita-wanita tersebut, melindungi wanita-wanita tersebut. Karena ketika seorang wanita sudah menjadi istri bagi laki-laki, maka laki-laki itu akan memegang dengan sangat kuat. Dia akan jaga, dia akan sayangi, dia akan lindungi, dia akan ayomi dan dia akan nafkahi. Maka wanita-wanita tersebut akan bahagia, akan senang dan merasa terlindungi oleh laki-laki tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmahnya adalah kita mengetahui bahwa wanita kadangkala mengalami menstruasi dan juga nifas, sehingga tidak bisa atau memang tidak boleh disetubuhi oleh suaminya. Maka di saat kondisi-kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menikah dengan wanita yang lain, sehingga syahwat ini bisa tersalurkan dengan baik. Sehingga seseorang tidak perlu pergi ke diskotik, tidak perlu pergi ke tempat-tempat pelacuran untuk mencari wanita-wanita malam. Tapi dia menikah dengan nikahan yang syar'i, dengan seadil-adilnya, dengan syariat yang telah ditetapkan, sehingga dia menyalurkan syahwatnya dengan baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan khutbah yang singkat ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ridha. Karena memang kita sebagai seorang muslim akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sehingga jangan sampai dalam hati kita ada penolakan terhadap syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ditetapkan dalam Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.